Mengapa terjadi perbedaan penetapan awal puasa dan hari raya antara Muhammadiyah dan juga Kemenak RI? Dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama. Jawabannya, karena keduanya memakai metode yang berbeda. Nahdlatul Ulama dalam hal ini memakai metode ru'yah, yaitu melihat langsung, sedangkan Muhammadiyah memakai hisab wujudul hilal. Hisab artinya perhitungan. Dan inilah hadis yang dijadikan dalil dalam menentukan awal puasa dan hari raya dalam Islam. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghamma 'alaikum faqdurulah. Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal maka beridul fitrilah. Fa in ghamma 'alaikum faqdurulah. Jika bulan terhalang oleh awan, faqdurulah, maka estimasikanlah. Atau tafsir lain menyatakan maka hitunglah. Dalil lain sebagai patokan penentuan awal puasa dan hari raya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah, yakni berhari rayalah karena melihat hilal. Dari dalil-dalil ini maka ditarik kesimpulan bahwa cara menentukan hari raya termasuk awal puasa adalah pertama dengan ru'yah, yang kedua dengan hisab atau perhitungan. Kalangan pertama yang memakai metode ru'yah menarik kesimpulan dari redaksi hadis ini, idza ra'aitumuhu, ketika kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan ketika engkau melihat hilal juga berhari raya. Artinya dasar penetapan adalah melihat, ya. Ra'aitumu artinya melihat langsung penampakan hilal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, melihat langsung penampakan hilal di padang pasir. Sedangkan metode yang kedua, hisab, yaitu perhitungan, menarik kesimpulan dari lafaz fa in ghamma 'alaikum faqdurulah. Jika ada awan atau bulan terhalang oleh awan, maka faqdurulah artinya adalah hitunglah atau estimasikanlah. Juga berpendapat dengan dalil Al-Quran surat Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dijadikanlah manzilah-manzilah atau tempat edarnya, lita'lamu 'adadas sinina, agar kalian mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan. Nah, sekarang kita masuk teknis penetapan antara ru'yah dan hisab. Perlu diketahui bahwa kalender Komariah yang dipakai tahun Hijriah itu satu bulannya itu terdiri dari 29,5 hari. Karena itu di satu bulan bisa 29 hari atau 30 hari. Karena itu setiap tanggal 29 maka metode pertama, yaitu metode ru'yah, mereka akan menyebar para saksi, para ahli untuk mengamati hilal. Apakah di tanggal 29 jelang maghrib ini muncul hilal atau tidak. Misalnya Kemenak RI yang memakai metode ru'yah, Kemenak akan menyebar di seluruh provinsi para saksinya yang sudah disumpah, ya. Kemudian mungkin di tepi pantai yang mudah melihat ufuk, kemudian lihat apakah pada saat matahari tenggelam dan menjelang maghrib itu hilal atau bulan sabit itu kelihatan atau tidak. Mereka memakai alat bantu teropong tentunya untuk bisa melihat. Nah, di sini persoalan muncul karena tinggi hilal yang bisa dilihat oleh mata manusia itu rata-rata 3 derajat. Sedangkan jika tingginya masih 1 derajat atau di bawahnya, atau misalnya 2 derajat atau kurang dari 3 derajat, maka akan sulit visibilitasnya atau kemungkinan untuk dilihat. Yang dalam bahasa ilmu falaknya disebut sebagai imkanur ru'yah, yaitu kemungkinan terlihatnya hilal. Itu sekitar 3 derajat. Berbeda dengan metode hisab. Metode hisab itu artinya perhitungan. Karena perhitungan mereka butuh rumus yang pasti. Rumusnya adalah
ketika hilal, yakni bulan sabit baru itu sudah di atas 0 derajat, maka dianggap masuk. Jadi rumus sederhananya adalah lebih dari 0 derajat sama dengan bulan baru atau bulan sudah masuk ke bulan selanjutnya. Karena itu bisa dibilang metode hisab yang dipercaya oleh Muhammadiyah itu seperti goal line teknologi, di mana alat ini mengukur ketika bola sudah melewati garis gawang meskipun 0,1 cm, maka sudah terhitung dia masuk atau gol. Begitu juga di metode hisab ini, karena hisab adalah perhitungan, bisa menghitung 10, 20, 30, bahkan 50 tahun yang akan datang, mereka butuh kepastian. Rumusnya yang seperti tadi, ketika lebih dari 0 derajat, maka dibilang masuk atau masuk bulan baru. Dan inilah kondisi krusialnya, benturan di antara dua metode ini, yakni ru'yat dan hisab ya. Ketika hilal berada misalnya di atas 0, bisa 1 derajat atau mungkin 2 derajat, maka secara metode ru'yah, hilal atau bulan sabit baru ini akan sangat sulit dilihat dengan metode ru'yah langsung, yaitu dilihat oleh mata langsung. Hasilnya bisa dipastikan, maka hasil pengamatan oleh para saksi dari Kemenak nanti ketika tinggi hilal masih 1 derajat atau 2 derajat bahkan kurang, maka dia akan tidak terlihat, dan pada tanggal 29 akan dibilang tidak terlihat dan kita genapkan menjadi 30 hari bulan tersebut. Studi kasus penetapan tanggal 1 Zulhijjah kemarin. Diketahui setelah melalui hisab, NU juga melakukan hisab untuk menentukan tanggal 29 Zulqaidah, yaitu tanggal 29 Zulqaidah jatuh pada tanggal 29 Juni 2022. Karena itu, Kemenak RI menyebar seluruh saksi yang mungkin di setiap provinsi untuk meru'yat, yaitu melihat hilal tanggal 1 apakah muncul atau tidak. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni itu menjelang maghrib para saksi melihat, dan ternyata karena tinggi hilal belum mencapai 3, baru 2 derajat 11 menit, maka seluruh saksi menyatakan kami belum melihat hilal. Oleh karena itu, Kemenak memutuskan bahwa malam Kamis yang kemarin itu, malam Kamis 30 Juni itu masih Zulqaidah, yaitu digenapkan menjadi 30. Jadi bulan Zulqaidah menjadi 30 hari. Dan otomatis tanggal 1 Zulhijjahnya itu jatuh pada 1 Juli. Di sisi lain, berdasar perhitungan atau metode hisab Muhammadiyah sudah menetapkan konjungsi ataupun ijma, yaitu bulan, bumi, dan matahari berada di garis lurus, artinya 0 derajat itu terjadi pada sama. Kemudian 0 derajatnya ini terjadi 29 Juni, dan posisi hilal sudah 2 derajat bagi metode hisab, karena tadi rumusnya di atas 0 derajat sama dengan sudah masuk bulan baru. Oleh karena itu, Muhammadiyah dari jauh-jauh hari secara metode hisab sudah menentukan bahwa Kamis ya, hari Kamis 30 Juni 2022 sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi menurut metode ru'yat 1 Zulhijjah 1 Juli, dan menurut hisab Muhammadiyah 1 Zulhijjah adalah 30 Juni. Jadi sekarang sudah jelas mengapa ada perbedaan penetapan antara Kemenak RI dalam hari ini NU dan juga Muhammadiyah yang memakai metode hisab. Karena beda metode, dan dalam melihat tinggi hilal yang masih 2 derajat itu, dalam metode ru'yah itu belum kelihatan. Tetapi dalam metode hisab dengan rumus bahwa hilal atau bulan baru sudah di atas 0 derajat, tentu dia sudah masuk bulan baru. Pertanyaannya, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim di Indonesia? Maka dua-duanya adalah benar berdasarkan ijtihad ulama di dunia ya. Dua metode ini berterima di hasanah fikih dunia Islam. Baik metode ru'yah maupun metode hisab, dua-duanya punya kajian fikih yang mendalam, dan kedua-duanya sudah dipraktekkan oleh generasi ke generasi Islam. Adapun sikap terbaik kita dalam menyikapi perbedaan adalah saling menghormati, sepanjang perbedaan itu memang punya dasar dan dalil yang kuat. Jika kita ingin hidup rukun dan damai di Indonesia, maka kedepankanlah sikap saling menghormati.